Kak Raditya. Bayu? Kak Raditya, hari ini hari baik kau bebas. Mari aku ajak kau makan-makan. Gak perlu. Aku ingin menemui ayah. Baik. Ayo. Kak Raditya, kenapa kau bebas lebih awal? Bukannya masih ada setahun lebih ya? Raditya Evan, hasil tes kesehatanmu sudah keluar. Kanker stadium akhir. Atasan kasih izin khusus buat kau berobat di luar. Keluar dan obati penyakitmu. Aku masih bisa hidup berapa lama lagi? Kata dokter, selama tubuhmu nggak kena guncangan berat, mungkin masih beberapa bulan. Tapi kalau kena guncangan berat, mungkin cuma tinggal beberapa hari. Karena berkelakuan baik, hukumannya dipotong setahun. Boleh nggak kau kasih tahu aku, kenapa dulu kau pakai uang perusahaan? Jangan bilang gara-gara kekurangan uang. Kau adalah prioritas nomor 1 di dunia. Kalau kau mau uang, nggak mungkin memakai uang perusahaannya ke Ayu, kan? Ayah kenapa? Raditya, aku pakai uang perusahaan buat main saham, semuanya rugi total. Sekarang aku nggak bisa masuk penjara, nanti akan memengaruhi Ayu. Aku mau kau gantiin aku untuk dihukum. Ayah, Raditya, aku mohon padamu. Sekarang kau dan Ayu belum resmi menikah. Kalau kau masuk penjara, gak bakal memengaruhi dia. Aku janji, nanti pas kau keluar, saham perusahaan bakal aku simpan untukmu. Biar aku aja. Ayah berdiri dulu. tapi ayah, masalah ini jangan kasih tahu Ayu. Jangan kasih tahu Ayu. Nanti dia akan sangat membencimu. Kalau Ayu tahu dengan sifatnya, dia pasti gak akan membiarkanku menggantikan ayah untuk dipenjara. Semua usaha dia selama ini akan sia-sia. Tapi nak, masa kau sendiri yang harus tanggung semua beban? Nanti pas aku keluar, aku akan jelasin ke dia. Kenapa kau pakai uang perusahaan buat main saham? Kau tahu nggak? Dana itu sangat penting buat aku dan buat perusahaan. Bah, Aku benci kau. Kak Raditya, Kak Ayu segera menikah. Kau tahu nggak? sudah aku dengar. Bagaimana Kak Ayu? Kau mau menemui dia nggak? Kak Raditya, ku beritahu kau, aku sering melihat Kak Ayu melamun sendirian di kantor. Asal kau minta maaf, pasti dia akan memaafkanmu. Ya perlu. Kak Raditya, sejak kau masuk penjara Bibi Susi entah kenapa bertengkar dengan Paman Egi, terus jatuh sakit dan meninggal. Setelah itu Paman Edi juga kena guncangan mental. Setiap hari kayak orang linglung, gak kenal siapa-siapa. Ayah, Raditya, ini kau. ayah, Raditya, ayah, Raditya, ayah. Raditya, Raditya. Ini saham yang ayah janjikan untukmu. Saham. Ambillah. Ambillah. Raditya Evan. Lima tahun lalu kau pakai uang perusahaan buat main saham. Membuat ibuku marah dan meninggal. Membuat ayahku menjadi gila. Sekarang dia sudah begini. Kau masih mau bohongi dia untuk tanda tangan surat pengalihan saham. Kau masih manusia. Kau
Kak Ayu, kau salah paham. Bukan Iya. Kak Raditya. Kau adalah Raditya, Evan. Selama tubuhmu nggak kena guncangan kuat, mungkin masih hidup beberapa bulan lagi. Kak Raditya. Ini suamimu kan? Habis satu pukulan itu aku minta 50 juta. Gak keterlaluan kan? Apa kau bilang? Tadi harga teman. Harusnya satu pukulan aku bisa minta 200 juta. Baik. Aku nggak nyangka, Raditya. Kau memakai trik kotor yang kau pelajari dari penjara. Jangan bertele-tele lagi. Bayarlah. Bayar sekarang. Aku nggak mau harga teman. Di kartu ini ada 600 juta. Satu pukulan 200 juta. Kau masih berutang 2 pukulan lagi. Bocah. Ini pukulan kedua. Kau aktingnya lumayan juga. Masih ada satu pukulan lagi. Nah, ayo bangun. Kak Raditya. Baiklah. Ayo. Kali ini kenapa nggak muntah darah lagi? Sudah habis. 600 juta itu cukup nggak? Kalau kurang, ku tambahkan lagi. Baiklah. Ayo. Cukup. Raditya, aku peringatkan kau. Jangan dekati ayahku. Pergi. Pergi. Kak Raditya. Kak Raditya. Ada apa denganmu? Kak Raditya. Dokter. Dokter. Kau sudah sadar ya? Kondisimu sekarang sangat parah. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Awalnya kau masih bisa bertahan sebulan, tapi tubuhmu kena pukulan lagi. Sekarang paling lama cuma 3 hari. Aku mengerti. Di mana saudaraku? Dia lagi bayar administrasi. Kau istirahat dulu ya. Dokter, tolong rahasiakan tentang kondisiku. Baik. Kak Raditya, akhirnya kau bangun juga. Kau bikin aku takut. Tapi aku kan baik-baik aja. Kak Raditya, sebenarnya kau nggak perlu salahin Kak Ayu. 5 tahun ini, dia juga kesulitan. Akhir-akhir ini, perusahaannya Kak Ayu diserang peretas. Dia sampai sangat stres. Bukannya aku suruh kau diam-diam bantu dia, kok masih bisa kena serangan peretas? Aku sudah terus membantunya, tapi kali ini beda. Setelah kecerdasan buatan perusahaan Kak Ayu rilis, dunia langsung heboh. Kepentingan modal asing jadi terganggu. Sekarang semua peretas di dunia bersatu menyerang grup Larasati. Aku sendirian nggak sanggup nahan. Semua peretas di dunia? Iya. Tapi aku nggak sanggup. Kau kan bisa, Kak Raditya. Kau kan peretas nomor 1 di dunia, si Dewa X. Oh iya. Kak Raditya, ini ponsel peretasmu. Kak Ayu selama 5 tahun ini terus mencoba menghubungimu. Dia ingin kau gabung ke perusahaannya. Aku nggak berani balas. Ayu, aku sudah janji padamu, selamanya akan mencintaimu, melindungimu. Nggak akan kubiarkan siapapun melukaimu. Dewa X sudah membalasku. Dia mau bantu grup Larasati. Syukurlah. Kalau Dewa X turun tangan, pasti masalah serangan peretas bisa diselesaikan. Aku harus balik ke kantor dulu. Ayo, aku temenin kau. Nggak perlu. Aku akan kembalikan 600 jutamu. Selain itu, sudahlah. Pak,
kondisinya sangat parah. Awalnya masih bisa hidup sebulan, tapi hari ini dipukul 3 kali. Sekarang sisa beberapa hari lagi. Sistem pertahanan grup Larasati masih memakai buatanku di 5 tahun lalu. Kalau mau desain ulang sistem, setidaknya harus seminggu. Buat versi sederhananya dulu aja. Pergi ke ruang server grup Larasati, tanamkan di server mereka, pasti bisa melawan serangan Kretas. Waktuku tersisa 3 hari lagi. Raditya, kau sedang apa? Kau sudah sakit begini, kau masih aja bekerja. Dokter Lydia, ada nggak cara biar aku bisa hidup lebih lama? Seminggu aja cukup kok. Kau! Rumah sakit kami baru menciptakan sebuah obat. Kalau disuntik, sel kanker bisa berhenti selama 3 hari. Setiap orang maksimal cuma boleh 2 kali suntik. Tapi obat ini, setelah disuntik, badanmu akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebagai dokter, aku saranin kau, di sisa waktu ini, lakuin aja hal yang ingin kau lakukan. Hidup lebih lama, apa gunanya? Ada gunanya, sangat berguna. Terima kasih, Dokter Lydia. Bayu, tolong siapkan semuanya. Malam ini, aku mau ke ruang server grup Larasati. Raditya, sudah masuk belum? Sudah, Baik. Sistem pengawasan inframerah, grup Larasati. Paling lama bisa dimatikan 5 menit. Kak, kau harus cepat ya. sudah cukup. Bu Ayu, barusan ada orang yang matiin sistem deteksi inframerah. Masuk ke ruang server perusahaan. Akhir-akhir ini memang ada yang mencuri data inti grup Larasati. Akhirnya orangnya ini tertangkap juga. Kunci kantor sekarang juga. Ada yang lagi meretas data inti perusahaannya Anggi. Untung aku datang. Kalau enggak, dia bisa berhasil. Sudah kutanam sistem pertahanan terbaru, jadi mereka nggak akan bisa masuk lagi. Kak Raditya, waktu hampir habis. Cepatlah. Masih ada 10 detik lagi. Tangkap dia. Aku mau melihat siapa yang berani mencuri rahasia grup Larasati. Raditya Evan? Ternyata kau. Aku benar-benar gak menyangka. Raditya Evan, kau gagal menipu ayahku di rumah sakit buat dapatkan saham. Sekarang malah beraninya datang mencuri data rahasia grup Larasati. Apa? Raditya Evan? Bukannya dia dulu korupsi aset perusahaan dan terus masuk penjara? Dulu Bu Ayu sudah baik padanya. Dia malah korupsi aset perusahaan. Nyaris buat grup Larasati bangkrut. Sekarang malah balik mau mencuri data. Benar-benar manusia sialan. Kak Raditya, kau ketahuan ya? Cepat jelaskan ke Kak Ayu. Kau bantu dia meningkatkan sistem perusahaan. Raditya, dulu kau sudah mencelakai Ayu. Masih belum cukup. 5 tahun di penjara. Kau nggak berubah sama sekali. Sudah keluar masih mau mencelakai Ayu lagi. Benar-benar gak punya hati. Pukul aja. Orang kayak dia memang pantas dipukul. Iya, orang kayak gitu lebih parah dari hewan. Pantas dipukul. Berhenti. Ayo, jangan tahan aku mau hajar dia. Aku bilang berhenti. Ayu, aku... Tamparan barusan, anggap aja bonus. Raditya, kau sungguh membuatku jijik. Bu Ayu, mending kita lapor polisi aja. Jangan lapor polisi. Kenapa Bu Ayu? Dia lagi mencuri data rahasia perusahaan kita. Biarin dia pergi.
Bu Ayu, kenapa membiarkan dia pergi? Aku bilang biarkan dia pergi. Membiarkanku pergi? Pergi sana. Close my eyes, I need you now。奢侈的许愿，眼泪记得你一切，瞬间停在永远。 Pak Hendra, kau periksalah berapa banyak data rahasia yang dia curi. Baik, Bu Ayu. Kok bisa? Sistem pertahanan perusahaan ternyata malah ditingkatkan. Bu Ayu, cepat lihat. Sistem pertahanan perusahaan baru saja ditingkatkan. Dan juga apa? kode sistem pertahanan ini sama sekali nggak kupahami. Tapi efisiensi menangkal serangannya sangat kuat. Apa maksudnya? Begini. Dulu setiap hari, perusahaan kita diserang 1 juta kali oleh peretas. Kita cuma bisa blokir 900.000 kali. Itu sudah maksimal. Sekarang dengan sistem ini, diserang ratusan juta sehari pun, bisa ditangkal dengan mudah. Dengan sistem ini, pasti pembuatnya adalah peretas terbaik di dunia. Tapi mau meningkatkan sistemnya harus masuk ke ruang server dulu. Akhir-akhir ini, yang masuk ke ruang server kayaknya cuma Raditya. Raditya Evan? Gak mungkin. Gak mungkin itu Raditya Evan. Sebenarnya kau atau bukan? Sebenarnya kau atau bukan? Aku sudah membuatkan sistem pertahanan baru buat perusahaanmu. Bisa tingkatkan keamanan 100 kali lipat. Untuk sementara nggak perlu khawatir soal serangan petas. Tapi sistemnya belum lengkap. 6 hari lagi, aku bakal kirim versi lengkapnya. Kepadamu. Oh iya, barusan aku menemukan ada orang mencoba mencuri data rahasia milik perusahaanmu. Sudah aku halangi. Ternyata Dewa X yang kerjakan. Iya juga sih. Mana mungkin Raditya Evan? Orang kayak dia, mana mungkin mau melakukan semua ini demi aku? Dewa X, aku mau ajak ketemuan. Untuk berterima kasih, boleh nggak? Gak perlu, aku setuju membantumu. Karena ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong? Aku ingat Raditya dulu. Juga bisa sedikit ilmu peretas. Jangan-jangan Dewa X, orang itu, namanya Raditya. Bukan, itu ayahmu. Aku kenal dengan ayahmu. Dulu pernah janji untuk menjagamu. Halo. Halo, ini dari rumah sakit. Kau tahu nggak? Kalau nggak cepat dibawa ke sini, kau sudah mati. Dan kenapa kau terluka lagi? Padahal sisa waktumu sudah tinggal sedikit. Sekarang mungkin saja nggak bisa bertahan sampai malam ini. Dokter Lydia, aku mau pakai cara itu agar bisa hidup beberapa hari lagi. Kau gila? Kau tahu nggak kalau pakai suntikan itu, rasa sakitnya sangat luar biasa. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Aku belum bisa mati. Baik, aku paham. Aku akan temui guruku. Ayah.
Raditya? Raditya? Raditya, ini saham yang ayah janjikan kepadamu. Ambil aja. Ayah, ini kemauanku. Aku kena kanker. Hidupku nggak lama lagi. Aku mau lakukan satu hal terakhir buat Ayu. Raditya? Maaf ya. Maaf sekali, Raditya. Kau sudah yakin? Sudah. Ayah, ada apa? Kenapa Ayu datang? Tidak, aku nggak boleh bersuara. Kalau tidak, semuanya akan ketahuan. Ayah, Raditya. ayah. Kenapa ayah terus menyebut namanya? Apa ayah sudah lupa? Dia yang membuat ayah begini. Juga dia yang buat ibu meninggal. Dan buat aku menderita. Aku benar-benar gak paham kenapa ayah masih terus mengingat dia. Raditya. Kalau kau suntik ini, kau bisa bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, harus suntik lagi. Tapi sekali disuntik, rasa sakitnya akan menyakitkan. Kau yakin mau suntik? Sel kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Lydia bilang akhir-akhir ini kau kerja terus. Demi orang yang kau cintai, padahal kau sendiri sudah sekarat. Tapi masih mau tahan sakit yang menyakitkan. Cuman agar bisa hidup beberapa hari. Coba kau pikir, untuk apa kau melakukan ini? Orang yang harusnya sudah mati, tapi demi orang yang dicintai, rela menahan sakit luar biasa demi hidup beberapa hari lagi. Seberapa besar cintanya kepada kekasihnya? Kalau Raditya bisa mencintaiku setengah saja, mungkin kami gak akan menjadi begini. Terakhir kali aku tanya, kalau kau suntik ini, kau akan tersiksa. Kau yakin mau suntik? Raditya. Ayah, ada apa? Hari ini ayah kenapa? Ayah, kenapa terus menyebut namanya? 是我不小心揉碎了夜的光，还是你因为太沉？把自己围起来忧伤，是我不小心揉碎了夜的光。 Raditya. 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 是我不小心揉碎了夜的光。 다시 너를 볼 수 있을까 할까 다시 스쳐 지나가 버린 Maaf, jangan ganggu dokter. Maaf ya, aku cuma mau lihat saja. Untuk mengurangi rasa sakitmu, aku sudah suntikan obat penghilang rasa sakit. Tapi efeknya cuma bertahan sebentar, kamu istirahat dulu.
Pa, dia rela menahan sakit seperti ini demi orang yang dia cintai. Tapi sampai sekarang, orang yang dia cintai belum pernah sekalipun menjenguknya. Pak, menurutmu, apakah ini layak? Apa dia orangnya? Orangnya mana? Raditya? 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 Ayah, Raditya? ayah. Raditya nggak ada di sini. Kenapa terus memanggil dia? Ayo, kepala rumah sakit bilang penyakit Paman Edi bisa diobati. Benarkah? Pak Sandi, penyakit ayahku sungguh bisa disembuhkan? Rumah sakit kami sudah menciptakan obat baru. Obat ini khusus buat penyakit ayahmu. Obatnya sekarang ada di mana? Tapi sekarang belum ada, masih kurang satu bahan terakhir. Kalau mau dimurnikan, masih butuh alat khusus. Alat itu ada di mana? Berapapun harganya, aku beli. Itu juga alasan aku mencari kalian. Alat ini namanya ekstraktor foton pulsa. Dikembangkan oleh grup Pratama untuk membuat material kuantum. Laboratorium kami pernah coba pinjam beberapa kali, tapi selalu ditolak. Jadi maksudnya, asalkan bisa pinjam alat itu, penyakit ayahku pasti bisa sembuh. Benar. Grup Pratama adalah perusahaan terbesar ketiga di dunia. CEO-nya, Rani Pratama, juga orang yang susah diajak bicara. Mau sesulit apapun, dan harus bayar harga berapapun, aku pasti akan pinjam alat itu. Sembuhkan ayahku. Kebetulan, Bu Rani sekarang lagi ada di rumah sakit kita. Kalau Bu Ayu sudah membulatkan tekad, coba saja pinjam. Rani Pratama? Raditya, gak kuduga masalah yang menyulitkan grup kami selama 3 tahun. Kau sendirian bisa selesaikan. Sistem komputer kuantum tinggal selangkah lagi. Beri aku waktu seminggu lagi. Tapi sebelum itu aku harus pulang ke kota Jisan untuk mengurus masalah. Aku juga nggak tahu kenapa ayah mendadak memanggilku pulang. Sebenarnya ada urusan mendadak apa? Asal bisa selesaikan riset penelitian sistem ini, kau akan menjadi penyelamat grup Pratama. Juga penyelamatku. Bu Rani, Prestir Grup Larasati. Ayu Larasati ingin menemui Anda. Sekarang dia ada di luar kamar Anda. Grup Larasati yang mana? Itu karena kecerdasan buatannya rilis, lalu diserang oleh para peretas dunia, Grup Larasati. Kita ada kerjasama dengan mereka. Karena bisnisnya nggak terlalu nyambung, jadi kita dengan Grup Larasati nggak ada kerjasama. Kalau begitu, tolak saja. Bu Rani, Anda masih kepikiran soal si Dewa X ya? Anda sudah mencari dia selama 5 tahun. Iya, sudah 5 tahun. Raditya, kau sebenarnya di mana? Selama 5 tahun ini, aku terus mencarimu. Setelah kau balik ke kota Jisan, sebenarnya apa yang terjadi? Bu Ayu, Bu Rani karena alasan kesehatan tidak bisa menerima tamu. Bu Lestari, aku cuma butuh beberapa menit dengan Bu Rani. Gak akan mengganggu dia beristirahat. Maaf. Tapi kalau kalian bisa menemukan si Dewa X itu, mungkin ini bisa ada perubahan. Ayah, tenang saja. Aku kenal baik dengan Rani. Aku akan pinjam alatnya. Penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Raditya, kenapa kau di sini? Kau pasti datang lagi untuk rebut hak saham Paman Edi, kan? Raditya, kau memang gak punya hati. Waktu menangkapmu di ruang server, harusnya waktu itu juga memenjarakanmu. Kau juga tahu, orang yang baru keluar penjara susah cari kerja. Aku juga harus cari cara buat dapat uang, kan? Hentikan. Raditya, jangan buang tenaga lagi. Meskipun ayahku tanda tangan, memangnya kenapa? Sekarang tanda tangannya sudah nggak punya kekuatan hukum lagi. Aku tetap harus mencoba. Siapa tahu berhasil, kan? Hari ini aku akan menghajarmu.
Cukup. Suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Dengar bocah, kalau lain kali melihatmu mengganggu Ayu atau Paman Edi, aku akan membunuhmu. Pergi! Ayu, cepat hubungi Dewa X. Asal dia mau bantu, Paman Edi bisa diselamatkan. Oh iya, itu si Ayu. Presiden grup Larasati, Ayu Larasati. Iya, dia cari aku buat apa? Obat baru yang diciptakan rumah sakit sepertinya juga sangat penting buat Ayu. Dia cari Anda untuk meminjam ekstraktor foton pulsa milik kita. Alat itu dipakai buat riset komputer kuantum. Raditya Evan gak bisa ditemukan, riset sistem komputer kuantumnya tertahan di langkah terakhir. Ekstraktor foton pulsa gak boleh rusak lagi. Mulai sekarang siapapun yang mau pinjam semua harus ditolak. Rani Pratama. Raditya Evan? Kau baik-baik saja. Cepat panggil dokter. Gak masalah. Untuk sementara, belum mati kok. 5 tahun. Aku udah mencarimu selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, kau kemana saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau menjadi begini? Aku di penjara 5 tahun. Baru saja keluar. Di penjara? Iya. Sistem komputasi kuantum itu sudah selesai ya? Grup kami sudah berusaha 5 tahun. Aku juga sudah cari banyak orang. Tapi gak ada yang bisa mengerjakan langkah terakhirnya. Jadi aku terus mencarimu. 2 hari. Beri aku 2 hari. Aku bantu kau selesaikan. Tapi, barusan kau sampai muntah darah. Itu nggak seberapa. Tapi, aku punya satu permintaan. Kau pinjamkan ekstraktor foton pulsa untuk dipakai grup Larasati. Baik. Ayu, Dewa X belum bisa dihubungi. Kata Pak Sandi, kondisi Paman Edi semakin parah. Kalau obat baru belum keluar dalam seminggu, penyakit Paman Edi nggak akan bisa disembuhkan lagi. Semuanya gara-gara Raditya sialan itu. Sejak dia keluar dari penjara, berkali-kali datang mengganggu Paman Edi. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Paman Edi, aku nggak akan memaafkan Raditya. Aku coba minta tolong ke Burani lagi. Tapi 2-3 hari ini, kau setiap hari ke sana, bahkan nggak bertemu dengan Burani. Ayahku itu satu-satunya keluargaku yang tersisa. Sekecil apapun peluangnya, aku nggak akan menyerah. Ayu, aku temani kau. Kulihat wajahmu kelihatan lebih segar. Kesehatanmu kayaknya sudah agak membaik. Di dalam sini ada seluruh sistem komputer kuantum. Kau selesaikan secepat ini. Kau sudah banyak membantuku. Aku harus bagaimana membalasmu. Ini kartu hitam tambahan punyaku. Gak ada batasnya. Untukmu. Itu kan Rani Pratama dari grup Pratama. Kenapa Raditya bisa bersamanya? Flash disk? Beberapa hari lalu, Raditya menyelinap ke ruang server mencuri data rahasia grup Larasati. Pria ini demi uang menjual data rahasia ke Rani Pratama. Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Kau cuma perlu tepati janji saja. Soal kartu hitam ini, aku nggak butuh. Raditya mencuri dan menjual data perusahaan. Kali ini aku sudah menangkapmu. Mau jelasin apa lagi? Sisa hidupmu mau dihabiskan di penjara. Ayu, aku... Raditya, begitu keluar penjara, kau selalu buat ayahku semakin stres, membuat penyakit ayahku semakin parah. Sekarang beraninya menjual data perusahaan. Bagimu, uang sangat penting? Uang memang barang bagus. Raditya,
Sekarang kau sungguh membuatku merasa nggak mengenalimu lagi. Ayu, jangan ngomong kosong dengannya. Biar aku hajar dia. Bu Rani, namaku Reza Mahendra dari keluarga Mahendra di Kota Jisan. 3 tahun lalu, kita pernah bertemu di sebuah pesta. Kau adalah Ayu Larasati? Benar. Bu Rani, beberapa hari ini aku memang ingin menemui Anda. Tapi Anda selalu... Ekstraktor foton pulsa bisa aku pinjamkan sekali untukmu. Cuma aku mau tahu, apa syaratnya? Alatnya bisa dipinjam tanpa biaya. Tapi kalian harus... Alatnya bisa dipinjam tanpa biaya. Nanti sekretarisku akan menghubungi kalian. Oh iya. Di dalam flash disk ini bukan data rahasia grup Larasati. Aku nggak tertarik dengan grup Larasati. Ayo kita pergi. Ayu, syukurlah. Pasti karena kegigihanmu mengharukan Bu Rani, makanya Bu Rani mau pinjamkan. Sekarang Paman Edi bisa segera sembuh. Dokter, bagaimana keadaannya? Kenapa dia bertengkar lagi? Dia benar-benar nggak peduli dengan nyawanya. Suntikan ini masih bisa beri dia waktu 3 hari terakhir. Raditya, kenapa kau nggak beritahu aku tentang kondisi badanmu? Kau berjuang mati-matian untuk menyelesaikan sistem komputer kuantum itu. Semua ini cuma demi Ayu. Padahal dia sudah begitu padamu. Sepadan nggak? Raditya. Kau sudah tahu semuanya. Dokter bilang kau cuma punya sisa 3 hari terakhir. Menangis untuk orang yang akan mati nggak ada gunanya. Kenapa nggak beritahu dia yang sebenarnya? Biarkan sekarang dia benci aku. Setelah aku mati, dia nggak bakal terlalu sedih. Tolong bantu aku. Aku butuh 1 komputer. Aku cuma punya 3 hari. Waktuku sudah nggak banyak. Masih kurang sedikit lagi. Aku mohon. Beri aku waktu. Sedikit lagi. Raditya. 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 Ayah, Raditya. ada apa? Ayu, Raditya. Ayu. Syukurlah. Akhirnya rumah sakit berhasil mengembangkan obatnya. Penyakit Paman Edi sebentar lagi bisa sembuh. Ayah. Minum air dulu. Pelan-pelan. Ayah. Ayo. Syukurlah, Paman Edi akhirnya sadar. Raditya di mana? Ayah, Raditya yang mencelakaimu. Kenapa begitu sadar langsung cari dia? Paman Edi, Raditya setelah keluar dari penjara nggak ada perubahan. Oh, sama sekali nggak tahu apa yang sudah dia lakukan. Dia bukan cuma... Raditya sekarang di mana? Ayu, Paman Edi baru saja sadar. Jangan terlalu emosi. Dia masih di rumah sakit. Raditya, aku mau temui Raditya. Ayah! Ayah! Setelah Raditya keluar dari penjara, dia nggak berubah sama sekali. Bukan cuma mau menipu saham milik ayah, tapi juga mencuri data penting perusahaan. Dia itu benar-benar sampah. Sebenarnya ayah cari dia untuk apa? Ini semua salahku.
bikin kalian salah paham sama dia. Raditya itu anak baik. Nanti kalau ketemu dia, aku akan memberitahu kebenarannya kepada kalian. Raditya, bagaimana keadaanmu? Bertahanlah, aku cari dokter Jack. Gak perlu lagi. Waktuku sudah hampir habis. Lagi pula, urusanku juga sudah selesai. Sekarang waktunya istirahat. Suntikan itu terlalu sakit. Setelah aku meninggal, tolong berikan flash disk ini kepada Ayu. Bilang aja ini dari Dewa X. Semua masalah tentang aku, tolong rahasiakan. Minggir. Bu Rani sudah perintahkan. Selain dokter nggak boleh ada siapapun masuk ke kamar ini. Bu Rani Pratama, kenapa aku nggak tahu dia dekat dengan Raditya? Sampai bisa suruh pengawal menjaga. Raditya ini memang hebat juga. Begitu cepat bisa dekat dengan Bu Rani. Raditya, Pak Edi mau menemuimu. Cepat keluar sekarang juga. Bu Rani. Ribut apa sih? Nggak tahu ini rumah sakit? Bu Rani, aku nggak tahu Anda ada di dalam. Tadi sikapku untuk Raditya, bukan buat Anda. Raditya bilang hanya mau menemui Pak Edi sendiri. Pak Edi silakan masuk. Ayah. Aku benar-benar nggak tenang kalau ayah pergi sendirian. Paman Edi, Raditya itu masih mengincar saham yang Anda pegang. Raditya, Sudah aku bilang, Raditya nggak mau bertemu kalian. Bu Rani, aku nggak tahu hubungan Anda dengan Raditya. Tapi Raditya itu adalah penipu. Dia itu pernah gelapkan uang perusahaan, terus dipenjara 5 tahun. Aku lebih tahu memahami dia daripada kau. Raditya? Ayah, Kenapa kau begini? ayah. Semua salahku. 5 tahun lalu kalau saja aku gak minta kau gantiin aku masuk penjara, Ayu gak akan salah paham padamu. Semuanya salahku. Bukan begitu. Aku gantiin ayah masuk penjara. Itu kemauanku sendiri. Sekarang aku mau beritahu Ayu kebenarannya. Aku mau selesaikan salah paham di antara kalian. Ayah. Waktuku nggak banyak lagi. Kalau sekarang ayah beritahu Ayu, dia malah semakin sedih. Lebih baik biarkan dia terus membenciku. Jadi meski aku mati nanti, dia nggak akan terlalu sedih. Nak, kau baik-baik saja. Kenapa bilang mati? Ayah, aku kena kanker. Mungkin bisa mati hari ini. Ayah, menurutku, Reza Mahendra itu orangnya baik. Anda jodohkan saja mereka berdua. Dengan begini, ada yang bisa bantu Ayu menanggung beban, biar dia nggak terlalu berat. Raditya, aku bersalah kepadamu. Aku bersalah kepadamu. Sudah begitu lama. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Paman Edi. Raditya, semoga kau masih punya hati nurani. Jangan bohongi ayahku. Ayah. Paman Edi, kau baik-baik saja. Aku nggak masalah. Aku kena kanker. Mungkin bisa mati hari ini. Ayo pergi. Ayo. Paman Edi, minum air. Ayah, dulu Anda bilang, setelah ketemu Raditya akan ceritakan kebenarannya kepada kami. Jadi apa kebenarannya? Lima tahun lalu, Raditya, Ayah, waktuku nggak banyak lagi. Kalau sekarang Anda beritahu Ayu, dia cuma akan semakin sedih. apa yang kalian lihat
Itulah kenyataannya. Apa yang kalian lihat? Itulah kebenarannya. Aku sudah tahu. Raditya itu memang orang yang demi uang bisa melakukan apa saja. Sekarang dia dekat dengan Rani Pratama pasti juga karena uang. Kali ini setelah aku sadar, rasanya badan ini sudah nggak sekuat dulu. Sekarang satu-satunya keinginanku adalah melihat kau menikah dan punya anak. Kalau ibumu masih hidup, dia juga pasti ingin kau menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Menurutku Reza lumayan juga dia menjagamu. Bagaimana kalau menikah dengannya? Paman Edi, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Ayu dengan baik. Gak akan membiarkan dia tersakiti. Ini permintaan terakhirnya Raditya. Aku harus berusaha untuk memenuhinya. Ayah, sekarang perusahaanku lagi berkembang pesat. Aku juga belum kepikiran soal itu. Maaf ya. Tolong berikan ini kepada Bayu. Di dalamnya ada data yang dia butuhkan. Bantu aku kembali. Ayo jalan. Ayu! Ayu! Ada apa denganmu? Ada perlu apa? Oh. Aku juga tahu. Apa yang Paman Edi bilang tadi memang agak kurang pas. Tapi dia juga demi kebaikanmu. Sekarang kau lagi nggak ingin memikirkan ini nggak masalah. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun boleh. Reza Mahendra, kau janji padaku. Nanti jaga ayahku dengan baik. Aku akan menikah denganmu. Ayu, aku menunggu hari ini selama 3 tahun. Cincin ini juga sudah aku bawa selama 3 tahun. Tenang saja, aku bersumpah pasti akan menjaga Paman Edi dengan baik. Ayu, maukah kau menikah denganku? Ayu, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kau baik-baik saja, Raditya? Iya. Ayo pergi. Raditya, Ayu, Ini bagus. Edi baru saja berjanji padamu untuk menjodohkan mereka. Mereka langsung bersama. Itu tandanya di hati Ayu sudah gak mencintaimu. Aku cuma merasa kasihan padamu. Ia nggak salah. Reza Mahendra juga nggak salah. Jadi maksudmu, aku yang salah? Nggak ada yang salah. Aku hanya bisa menyalahkan takdir yang kejam. Aku pasrah. Kau kelihatan santai. Padahal wanita yang kau cintai sudah bersama dengan orang lain. Kau gak sedih sama sekali. Gimana nggak sedih? Hatiku sakit sekali. Ada apa, Ayu? Lagi lihat apa? Gak ada. Ayo pulang. Ayo.
Raditya, bangunlah. Bukankah kau masih ada urusan yang belum selesai? Raditya, ayo bangun Raditya. Ayu, ayah, semua barang sudah aku bereskan. Ayo kita pergi. Ayo. Reza, kalian tunggu sebentar di bawah. Aku mau memeriksa keadaannya Raditya. Ayah, lebih baik kita barengan saja. Kebetulan aku juga mau undang Raditya untuk datang ke pernikahanku dan Ayu. Baik. Ayo. Dasar sialan. Barusan aku hampir mati ketakutan. Kupikir kau sudah mati. Aku bisa merasakan gak akan bertahan sampai malam ini. Jangan ngomong gitu. Raditya. Ayah. Hari ini aku mau keluar dari rumah sakit. Kau... Ayah. Itu kabar baik. Anda seharusnya senang. Kau benar. Aku memang seharusnya senang. Aku cuma ingin melihatmu saja. Ayah, ayo kita pergi. Melihat dia hanya buat sial. Oh ya Raditya, aku mau undang kau dan Burani datang ke pernikahanku dan Ayu. Selamat ya. Tapi aku nggak datang ke pernikahan itu. Kau tahu juga. Ayu nggak mau lihat aku. Kenapa? Kau merasa malu? Raditya, aku nggak peduli apa niatmu. Pokoknya kau harus datang ke pernikahanku. Anggap aja ini utangmu kepadaku. Baik. Nantinya, aku akan datang bersama Rani. Kau baik-baik saja. Kenapa kau nggak biarkan aku bicara? Lihat sikap Ayu tadi. Menyebalkan sekali. Maaf ya, Nona Rani. Jangan marah. Tapi, kenapa kau mau janji padanya buat datang ke pernikahan? Kau tahu sendiri, kau sebenarnya nggak bisa datang. Ayu itu keras kepala. Dengan sifatnya itu, kalau aku nggak janji, pasti dia akan mengatakan yang lebih kasar. Aku takut nggak kuat mendengarnya. Kadangkala aku sangat iri pada Ayu. Dia sama sekali nggak sadar betapa bahagianya dia. Kebahagiaan yang begini, aku malah nggak mau. Kalau begitu, kenapa kau nggak beritahu dia yang sebenarnya? Sebenarnya, aku sangat ingin memberitahu dia kebenarannya. Aku tahu kau mau bilang apa. Kalau Ayu tahu kebenarannya, dia pasti akan menyesal dan akan kasihan kepadaku. Tapi itu buat apa? Kau nggak takut mati? Siapa bilang nggak takut mati, tapi takut juga percuma. Yang masih hidup harus hidup sebaik-baiknya. Yang akan mati, tinggal menunggu mati saja. Kau kelihatan masih santai. Oh iya. Sepertinya aku nggak bisa datang ke pernikahan Ayu. Aku mau minta tolong padamu. Tolong siapkan satu hadiah untuk dia. Hadiah apa? Yang paling dia suka. Suamiku, hari ini ulang tahunmu. Ini aku yang lipat sendiri. Dengan penuh cinta dari aku. Ini bisa menjagamu selalu aman. Terima kasih istriku. Aku mencintaimu. Tapi kita sudah setua ini. Bukankah ini agak kekanak-kanakan? Sama sekali enggak. Ini aku lipat sendiri. Dengar ya. Nanti pas kita menikah, kau harus buatkan aku sebanyak 999 burung bangau kertas. Kalau enggak, aku enggak akan memaafkanmu. Sebanyak itu? Tangan suamimu bisa sangat pegal. Apa kau bilang? Coba ulangi. Aku janji, nanti pas kita menikah, aku akan melipat sendiri sebanyak 999 burung bangau kertas untukmu. Nah, ini lumayan. Penipu! Raditya, kau penipu. Jalan. Aku nggak akan mencintaimu lagi. Raditya, aku sungguh nggak tega lagi melihat Ayu sesedih ini. Maaf Raditya, yang dulu aku janjikan padamu, aku akan mengingkarinya. Aku mau beritahu semuanya kepada Ayu. Kalau enggak,
Setiap hari rasanya hati ini sakit sekali. Ayu, aku mau bicara sesuatu padamu. Ayo, ada sesuatu yang mau aku katakan padamu. Ayah, mau katakan apa? Aku... Ayu! Semua detail pernikahan sudah aku siapin semuanya. Tanggalnya aku tentuin 3 hari lagi. Coba kau... Ayu, ada apa? Kenapa menangis? Ayah. Ayo, kenapa? Gak masalah. Kalian ngobrol aja. Raditya, kau benar. Reza memang sungguh mencintai Ayu. Kalau bertahunya, Ayu pasti semakin sedih. Tapi, kau sendiri yang menderita. Ayu, ada apa denganmu? Aku nggak masalah. Hanya teringat hal-hal yang nggak menyenangkan. Syukurlah kalau begitu. Ayu, semua detail pernikahan sudah aku siapin semuanya. Coba kau pikirkan, kita mau menikah, kenapa kau buru-buru? Sampai aku hari ini seharian keliling terus. Kita juga sudah nggak muda lagi. Menikah itu cuma formalitas saja. Lebih cepat selesai, lebih baik kan? Apa yang kau bicarakan? Bagiku, kau itu selamanya 18 tahun. Ada-ada saja. Raditya, kau keterlaluan. Aku ini dokter, sibuk sekali. Kau malah nyuruh aku melipat 1000 bangau kertas. Itu kanak-kanakan sekali. Aku ini presidir grup Pratama. Dia malah mengajakku melipat bangau kertas bersamanya. Aku ingin meninjunya. Maaf ya, nanti aku traktir kalian makan es krim. Aku ini sudah mau mati. Bantulah aku. Hah? Jangan ngomong kosong. Bisa nggak jangan bicara mati melulu? Bukan mau buat kalian sedih. Tapi aku merasa waktuku nggak lama lagi. Aku juga nggak tahu bisa nggak menyelesaikan 99 bangau kertas ini. Ini hadiah pernikahan yang mau kau berikan ke dia. Tapi kenapa harus sebanyak 99? Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter Lydia, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Bu Rani mengundangku ke sini. Ada urusan apa? Di dalam sini adalah sistem pertahanan jaringan grup Larasati yang sudah diperbarui. Ini adalah pemberian dari Dewa X yang minta aku serahkan kepadamu. Kau juga kenal Dewa X? Kalau enggak, menurutmu kenapa aku dengan tanpa syarat meminjamkanmu ekstraktor foton pulsa tanpa bayaran? Ternyata dia. Bu Rani, Anda tahu dia di mana? Bisa nggak bawa aku ketemu dia? Aku ingin berterima kasih langsung kepadanya. Kau nggak akan bisa ketemu dia lagi. Bu Rani, lusa adalah hari pernikahanku dengan Reza Mahendra. Ini undangannya. Semoga Anda berkenan hadir. Satu lagi, ini buat Raditya. Tolong bawakan kepadanya. Aku pasti datang. Bu Rani, sebagai ucapan terima kasih, aku ingatkan Anda. Raditya itu bukan orang baik. Dia itu pria sialan. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Pak Reza, lama gak ketemu. Selamat menempuh hidup baru. Lama nggak ketemu. Selamat. Silakan masuk. Bu Rani, Selamat ya. terima kasih sudah datang ke pesta pernikahan kami. Bu Rani, kenapa Raditya nggak datang bersamamu? Ya. Dia nggak bisa datang. Jangan-jangan dia malu buat datang.
Meski dia dulu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Ayu, tapi sekarang aku dan Ayu sudah menikah. Hal-hal yang dulu itu, kami juga nggak mau permasalahkan lagi. Bu Ayu, Raditya nggak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Bu Rani, sepertinya kau benar-benar sudah dibohongi dia. Kau sama sekali nggak tahu dulu dia itu. Sudahlah, aku kesini juga ada urusan lain. Meski Raditya nggak bisa datang, tapi dia minta aku memberimu hadiah. Dia masih bisa siapkan hadiah buat aku. Ini hadiah yang dia siapkan untukmu. Nanti pas kita menikah, kau harus lipatkan aku sebanyak 999 burung bangau kertas. Kalau enggak, aku nggak akan memaafkanmu. Sebanyak itu, tangan suamimu bisa sangat pegal. Kau bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku janji padamu, nanti pas kita menikah, aku akan melipat sendiri sebanyak 999 burung bangau kertas untukmu. Kenapa dia memberiku semua ini? Aku juga nggak tahu, tapi yang mau aku bilang, semua burung bangau kertas ini dia lipat satu persatu. Apa maksud Raditya? Kenapa dia berikan burung bangau kertas sebanyak ini? Dengan apa kau berikan aku ini? Kenapa? Sekarang dengan apa kau memberiku semua ini? Ayo, ada apa dengan? Kenapa dia sendiri nggak datang? Kenapa harus kau yang bawa ke sini? Aku sudah bilang. Dia nggak bisa datang lagi. Semua barangnya sudah aku bawa ke sini. Aku pamit dulu. Dia nggak berani datang kan? Dia takut. Dia tahu sendiri apa aja yang sudah dia lakukan kepadaku. Makanya dia takut kan? Raditya sudah meninggal. Omong kosong. Dia itu memang sialan. Mana mungkin dia mati semudah itu? Kau pasti membohongiku. Untuk apa aku membohongimu? Beberapa hari yang lalu, dia masih baik-baik saja di rumah sakit. Mana mungkin dia mati semudah itu? Gak mungkin. Ayo, kau tenang dulu. Bu Rani, bukan kami nggak percaya padamu, tapi semua orang di sini tahu Raditya itu punya karakter seperti apa. Demi merusak pernikahanku dan Ayu, dia pura-pura mati. Hal seperti itu pasti bisa dia lakukan. Iya. Urani, aku nggak tahu kenapa kau ikut-ikutan dia berakting. Tapi kau bilang dia sudah mati, itu nggak masuk akal. Pura-pura mati. Berakting. Raditya, semua yang kau lakukan ini, apakah sepadan? Ayu, kau tahu nggak? Kadang aku sungguh iri kepadamu. Karena ada seorang pria yang bisa begitu mencintaimu. Demi kau, dia rela meninggalkan segalanya. Demi kau, nyawanya pun dia nggak peduli. Siapa orang yang kau maksud? Tentu saja aku, Ayu. Mana mungkin Raditya? Iya juga sih. Raditya, mana mungkin demi aku dia rela meninggalkan segalanya. Bahkan nyawanya sendiri. Urani, apa maksudmu menatapku begitu? Karena orang yang ku maksud itu adalah Raditya. Rani Pratama, omong kosong. Kalau kau sebut orang lain, mungkin aku nggak keberatan. Tapi Raditya, dia itu adalah pria sialan. Selama ini, apa saja yang dia lakukan kepada Ayu, kau juga tahu sendiri. Dia... Apa saja yang sudah dia lakukan, kau nggak tahu semuanya. Demi Ayu. Demi kau, dia sudah mengorbankan banyak hal. Bu Rani, Anda bilang dia demi aku sudah banyak berkorban. Kalau begitu, aku mau tanya pada Anda. Demi aku, apa yang sudah Raditya lakukan? Bu Rani, aku nggak tahu bagaimana Raditya menipumu. Tapi percayalah padaku, Raditya adalah seorang pria sialan. Setelah aku meninggal, tolong berikan ini kepada Ayu.
Bilang saja itu dari Dewa X. Semua hal tentang aku minta rahasiakanlah. Raditya sialan. Aku terpaksa harus rahasiakan. Menyebalkan. Sudahlah. Yang penting barangnya sudah kubawa ke sini. Aku dan kalian gak ada yang bisa dibicarakan lagi. Aku pamit dulu. Urani. Bu Ayu masih ada masalah. Aku mau minta bantuan sama kau. Bantuan apa? Merepotkan. Kembalikan semua burung bangau kertas ini kepada Raditya. Bilang padanya. Sekarang dia gak pantas memberiku ini. Aku sudah bilang. Dia sudah mati. Bu Rani, menurut Anda, aku akan percaya. Aku gak mengerti kenapa Anda ikut-ikutan dia acting. Tapi kebohongan seperti ini, menurut Anda, aku bisa percaya. Jenazahnya ada di kamar mayat rumah sakit. Kalau kau gak percaya, silakan cek sendiri. Gak mungkin. Aku gak percaya. Kau membohongiku kan? Kau membohongiku. Mana mungkin dia sudah meninggal? Dia itu pria sialan. Mana mungkin dia mati begitu saja? Bu Rani, hari ini adalah hari pernikahan aku dan Ayu. Raditya memintamu membohongi kami pergi ke kamar mayat rumah sakit tempat sial begitu. Apa maunya dia? Jenazah Raditya ada di kamar mayat rumah sakit. Sore ini akan dikremasi. Ini kesempatan terakhirmu melihatnya. Aku gak percaya. Sekarang aku menelpon Raditya. Ayo. Raditya, dasar sialan. Bukankah kau mau merusak pernikahanku? Kemarilah. Datang langsung kemari. Kakak Ayu, aku Bayu. Bayu, Raditya di mana? Suruh dia jawab telepon. Kak Raditya. Kak Raditya sudah keluar. Ponselnya ketinggalan. Bayu, aku tanya padamu. Raditya sudah meninggal? Beritahu aku, Raditya sudah meninggal? Mana ada? Kak Ayu, apa yang kau pikirkan? Kak Raditya sehat, mana mungkin meninggal? Aku masih ada urusan. Nanti kita bicara lagi. Kak Raditya, aku sudah lakukan yang kau mau. Aku nggak bilang kau sudah meninggal. Kak Raditya. Bu Rani, kebohongan gak masuk akal ini gak akan bisa berhasil. Bu Rani, bukankah tindakanmu ini agak keterlaluan? Sebelum meninggal, Raditya minta aku berikan ponselnya pada Bayu. Kalau kalian masih nggak percaya, kalian bisa hubungi rumah sakit. Pastikan data kematian milik Raditya. Iya. Memang aku berjanji pada Raditya untuk gak beritahu kau soal kematiannya. Dia takut kau sedih, takut kau tersakiti. Tapi aku gak tahan. Kenapa? Kenapa dia sudah melakukan banyak hal untukmu? Sampai mati pun masih disalahpahami oleh kau. Bahkan masih dimarahi sialan olehmu. Apa maksudmu? Kenapa aku gak percaya dia beneran sudah meninggal? Halo? Ini rumah sakit umum. Halo? Tolong bantu periksa apakah ada pasien bernama Raditya Evan yang meninggal di rumah sakit kalian? Tunggu sebentar. Memang ada pasien bernama Raditya Evan yang meninggal di rumah sakit kami. Raditya Evan, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun. Meninggal karena stroke parah. Usia 65 tahun. Usia 65 tahun. Bukan Raditya Evan. Baik. Terima kasih. Bu Rani, Anda nggak merasa acting Anda dengan Raditya sangat gak masuk akal. Kalian ke rumah sakit mencari nama orang yang persis untuk pura-pura mati. Tapi kalian nggak kepikiran rumah sakit pasti catat datanya dengan jelas. Iya, Raditya Evan memang sudah meninggal. Tapi yang meninggal itu Raditya Evan yang berusia 65 tahun. Kasihan sekali si Raditya. Sampai sudah meninggal pun gak ada yang mau percaya dia. Sampai di sini saja. Aku gak ganggu pernikahan kalian lagi. Bu Rani, Raditya itu memang pria sialan. Dia cuma peduli dengan uang. Dalam hal apa Anda menyukai dia?
Semua yang Raditya Evan lakukan untukmu, aku benar-benar merasa kasihan padanya. Bu Rani, selama ini Raditya selain menyakiti Ayu, apalagi yang dia pernah lakukan buat Ayu? Kalau Raditya benar-benar sudah mati, berarti takdir ini adil. Baguslah. Kalau kematian Raditya membuat kalian senang, menurutku, kalian juga nggak perlu melihat Raditya untuk terakhir kalinya. Bu Ayu, aku doakan kau harmonis selamanya. Ayu, ini pasti sandiwara menjijikan dari Raditya. Kita jangan terpengaruh olehnya. Hari ini hari pernikahan kita. Berbahagialah. Ayu, Ayah, Ayah, Raditya di mana? Bukankah sudah aku suruh kalian kirim undangan ke dia? Kenapa dia belum datang? ayah. Kenapa ayah setiap hari selalu menyebut Raditya? Hari ini pernikahanku dan Reza. Untuk apa dia datang ke sini? Mau bikin musuh? Raditya bukan orang seperti itu. Ayah! Dia hampir membunuhmu. Kenapa kau masih membelanya? Raditya itu, dia... sudahlah. Ayu, kondisi ayah juga nggak bagus. Jangan banyak bicara. Ayah, undangannya memang sudah kami kirim ke Raditya. Tapi dia datang atau enggak, bukan kita yang atur. Sekarang juga telepon Raditya. Hari ini aku harus ketemu dia. Kau nggak bakal ketemu dia lagi. Dia sudah meninggal. Apa? Ayah, Itu, Ayu. Sekarang ayah masih dalam masa pemulihan, kau sabarlah padanya. ayah. Hari ini ayah nggak bisa ketemu Raditya lagi. Dia sudah suruh orang sampaikan kalau dia sudah meninggal. Ayah, Apa? Raditya sudah meninggal? Rumah sakit. Cepat antar aku ke rumah sakit. ayah. Ini semua cuma trik Raditya saja, Anda. Antar aku ke rumah sakit. Baik. Ayah, kita segera antar ayah ke rumah sakit. Tapi tenang saja, dia pasti belum meninggal. Raditya. Dia... memang sejak awal waktunya nggak lama lagi. Ayah. Maksud ayah, Raditya benar-benar sudah meninggal. Jenazah Raditya Evan akan dikremasi dalam 30 menit. Raditya. Kenapa kau nggak nungguin ayah? Masih banyak yang mau kukatakan padamu. Ini Raditya Evan. Aku nggak percaya. Dia itu pria sialan. Orang seperti dia mana mungkin bisa mati semudah itu. Meski semua manusia sudah mati, dia pasti nggak akan mati. Kalian berdua katakanlah, trik apa lagi yang kalian lakukan dengannya? Aku nggak percaya. Ini nggak mungkin Raditya Evan. Raditya, berhentilah berpura-pura. Bangun sekarang juga. Jangan pura-pura lagi. Raditya, kau... Bangun sekarang juga. Bangun. Raditya sudah meninggal. Bangunlah. Ayu, aku tahu kau masih punya perasaan daya. Tapi Raditya itu sialan. 5 tahun lalu, dia pakai uang perusahaan buat kepentingan pribadi. Grup Narasati hampir bangkrut. Bahkan membunuh Bibi Susi. Paman Edi juga jadi gila selama 5 tahun. Meski dia sudah mati, itu memang karmanya. Dia sama sekali gak pantas untuk kau tangisi. Raditya.
Kau masih mau aku tutupin semuanya. Tapi bagaimana aku tega membiarkanmu setelah mati? Masih dituduh seperti ini. Tadi kau bilang Raditya itu sialan. Tapi 5 tahun lalu, Raditya yang gantiin aku masuk penjara. Kalau para investor tahu aku yang pakai uang perusahaan, itu juga akan menyeret Ayu. Aku ingin kau gantiin aku di penjara, bisa nggak? Ayah, tadi kau bilang apa? 5 tahun lalu, yang pakai uang perusahaan buat main saham, itu aku. Aku takut akan menyeretmu. Makanya aku minta Raditya gantiin aku masuk penjara. Waktu ibumu tahu kebenarannya, ibumu bertengkar denganku, terus meninggal. Sebenarnya akulah yang sialan itu. Waktu aku sadar kembali, hal pertama yang ingin kulakukan adalah memberitahu kalian semua kebenarannya. Tapi Raditya melarangku. Katanya, biar kau terus membencinya saja. Dengan begitu, setelah dia meninggal, kau gak akan terlalu sedih. Ayah, beritahu aku ini gak benar kan? Beritahu aku ini gak benar. Semua ini salah ayah. Ayah. Jangan sentuh aku. Kenapa gak beritahu aku? Tapi setelah dia keluar dari penjara, menyusup ke ruang server grup Larasati, mencuri data rahasia perusahaan. Kalau bukan karena kita berhasil menangkap dia, perusahaan kita pasti sudah dijual olehnya. Kak Ayu, Kak Raditya menyusup ke grup Larasati untuk memasang sistem pertahanan di server. Kalau bukan karena Kak Raditya, grup Larasati mungkin sudah dihancurkan oleh peretas. Gak mungkin. Yang meningkatkan sistem pertahanan adalah Dewa X. Aku punya riwayat percakapan dengan Dewa X. Bukan dia orangnya. Bayu kok masih saja tetap membelanya. Tapi Kak Raditya adalah Dewa X. Apa? Sistem pertahanan grup Larasati. Alat yang dipinjam dari grup Pratama ini semua ulahnya. Raditya dipenjara selama 5 tahun. Selama itu juga Dewa X menghilang 5 tahun. Begitu dia keluar, aku bisa menghubunginya. Ternyata benar-benar dia. Benar. Raditya adalah Dewa X. Flash disk ini juga dia yang minta aku berikan padamu. Tapi aku benar-benar gak menduga, Raditya. Kau di rumah sakit gagal menipu ayahku buat mendapatkan saham. Sekarang malah beraninya mau mencuri data rahasia perusahaanku. Raditya. Raditya. Dulu kau sudah menyakiti Ayu, masih gak cukup. 5 tahun di penjara, gak ada perubahan sama sekali. Baru keluar masih saja mau nyakitin Ayu. Dasar sialan. Pukul aja, orang kayak begini memang pantas dipukul. Iya, orang kayak dia lebih rendah dari hewan, pantas dipukulin. Ayo. Kenapa kau nggak bilang padaku? Saat Kak Raditya baru keluar dari penjara, sebenarnya dia masih bisa bertahan 1-2 bulan lagi. Tapi karena terus-menerus terluka, demi menyempurnakan sistem pertahanan grup Larasati, Kak Raditya memilih menyuntik obat baru yang diciptakan rumah sakit untuk memperpanjang hidupnya. Dokter bilang saat disuntik obat itu rasanya menyakitkan. Aku juga baru tahu. Setelah disuntik, bisa bertahan 3 hari. 3 hari kemudian harus suntik lagi. Tapi sekali disuntik, rasa sakitnya akan sangat menyakitkan. Kau yakin mau disuntik? Sel kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kau sudah memang akan mati. Tapi masih rela menahan rasa sakit yang gak ada habisnya. Cuma buat hidup beberapa hari lagi. Coba kau bilang sebenarnya demi apa? Ternyata orang itu adalah kau. Kenapa kau gak biarkan aku tahu kebenarannya? Setidaknya, aku bisa menemanimu saat kau kesakitan. Kau gantikan ayahku masuk penjara. 5 tahun di penjara. Raditya, bagaimana kau lalui 5 tahun ini? Aku memang pernah marah padamu.
Selama ini aku nggak pernah menjengukmu sama sekali. Tapi kau tahu nggak? Aku benci padamu selama 5 tahun. Tapi setiap saat aku juga selalu memikirkanmu. Ayu, sampai Raditya sudah meninggal, dia nggak mau kami memberitahumu. Dia cuma nggak mau kau terlalu sedih. Kau harus tegar. Jangan sia-siakan kebaikan Raditya padamu. Jujur saja, aku sungguh iri padamu. Kau punya seorang pria yang sangat mencintaimu. Tapi Raditya sekarang sudah meninggal. Kau harus bangkit kembali. Ayu, aku ini mungkin gak pandai bicara, tapi aku yakin Kak Raditya juga gak mau melihatmu begini. Ayu. Reza. Maaf ya. Aku nggak bisa menikah denganmu. Tidak masalah. Aku hormati keputusanmu. Raditya, sebagai seorang pria, aku cukup kagum padamu. Keluarga Raditya Evan, giliran jasadnya untuk dikremasi. Nona Ayu, bukankah Pak Edi sudah pulang? Kenapa Anda? Aku datang menjenguk teman. Teman? Raditya sialan. Aku sudah bilang padamu jangan terluka lagi. Tapi kau tetap keras kepala. Kau kenal Raditya Evan? Aku dokter yang mengurus Raditya Evan. Tentu saja aku kenal dia. Kau juga kenal Raditya Evan? Aku adalah istrinya. Amat. Jadi kau itu kekasihnya Raditya Evan? Kau adalah kekasihnya Raditya? Ternyata kau. Iya, aku. Ternyata kau. Nona Ayu, aku mau tanya padamu. Raditya sakit selama berhari-hari. Kenapa kau sama sekali gak pernah menjenguknya? Kau tahu gak seberapa dia menderita? Penyakitnya sudah parah sekali. Setiap hari begitu bangun langsung bekerja di depan laptop. Laptop ini gak tahu udah berapa kali dia muntahkan darah di atasnya. Kau tahu gak? Raditya sebenarnya bisa hidup beberapa bulan. Tapi waktu itu di ruangan ini juga dia berkelahi dengan orang. Kena pukul beberapa kali, organ dalamnya rusak, sel kanker langsung nyebar. Waktu itu dia hampir gak selamat. Aku nggak mau harga teman. Di kartu ini ada 600 juta. Satu pukulan 200 juta. Kau masih utang 2 pukulan. Bocah, ini pukulan kedua. Aktingmu lumayan juga. Masih ada 1 pukulan lagi. Ayo bangun. Kak Raditya. Baiklah. Ayo. Kali ini kenapa nggak muntah darah? Sudah habis. Apakah 600 juta itu cukup? Kalau kurang, ku tambahkan 600 juta lagi. Baiklah. Ayo. Cukup! Raditya, aku peringatkan kau. Menjauhlah dari ayahku. Pergi. Pergi. Nona Ayu, kau juga jangan terlalu bersedih. Raditya sudah meninggal. Oh iya, hadiah dari Raditya untukmu. Sudah kau terima belum? Hadiah apa? Burung bangau kertas.
Suatu hari, Raditya mengajakku dan juga Bu Rani. Kami melipat semua selama 1 malam. Dia harus melipat 99 bangau kertas untukmu. Tanganku hampir pegal. Dari awal pacaran, semua janjimu sudah kau tepati. Tapi aku malah selalu salah paham padamu. Saat Raditya selesai melipat bangau kertas terakhir, dia langsung, Raditya, Nona Ayu, kau tahu nggak? Sebenarnya aku sangat iri padamu. Kau bahkan nggak tahu Raditya sudah banyak berkorban untukmu. sekarang aku baru tahu semuanya. Tapi sudah telat. Kau juga jangan terlalu bersedih. Raditya pernah bilang, yang sudah meninggal ya sudah. Orang yang masih hidup harus menjalani hidup dengan baik. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Si sialan itu masih santai. Dokter Lydia, saat Raditya meninggal, apakah dia merasa sakit? Dia sempat disuntik obat berpanjang hidup. Suntikan itu membuat dia setiap detik harus menahan rasa sakit yang nggak bisa dibayangkan. Waktu meninggal, lebih sakit lagi. Semuanya salahku. Ini salahku. Maaf, ini semua salahku. Nona Ayu, coba tolong. Ada apa denganmu? Kalau aku mati, kau juga mau mati. Bisa nggak hidup dengan baik? Raditya, suamiku, aku sudah tahu. Aku sudah tahu semuanya. Maaf, aku yang salah paham padamu. Dasar bodoh. Nggak perlu minta maaf. Kenapa kau nggak beritahu aku? Kenapa kau nggak bilang apa-apa kepadaku? Lihatlah. Aku tahu kalau kau tahu pasti kau akan sedih. Bahkan aku mati pun gak tenang. Lebih baik gak bilang apa-apa kepadamu. Maaf. Suamiku, tunggulah aku. Aku akan menemuimu. Jangan berniat begitu. Ayolah Rasati, hiduplah dengan baik. Jaga ayah dengan baik. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Raditya. Ayu, kau membuatku panik. Ayah, di mana Raditya? Raditya di mana? Tadi aku baru saja melihatnya. Raditya sudah meninggal. Nggak begitu, Ayah. Tadi aku baru saja melihat Raditya. Percayalah padaku. Ayah, aku sungguh melihatnya. Ayu, aku tahu kau sedih. Tapi Raditya sudah meninggal. Kak Ayu, kalau Kak Raditya melihatmu seperti ini, dia pasti juga akan sedih. Kau terimalah kenyataan. Aku mau menemui dia. Ayu! 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 Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dia menungguku. Ayah, Raditya sedang menungguku. Ayu! Jangan begini. Aku mohon padamu. Ayu, aku mohon. Jangan begini. Raditya sudah meninggal. Kak Ayu, tenanglah. Enggak, dia menungguku. Dia sungguh menungguku. Ini semua salahku. Kalian lepasin aku. Aku mohon pada kalian. Biarkan aku pergi menemui dia. Baik, Kak? Dia sangat ketakutan. Dia sedang menungguku. Lihat dirimu sekarang seperti apa. Bertingkah berlebihan begini. Menurutmu, Raditya mau melihat kau seperti ini? Kau juga jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena Raditya belum benar-benar mati. Maksudmu apa? Apa maksudnya Raditya belum benar-benar meninggal? Iya, Bu Rani. Apa maksudmu? Raditya sudah meninggal. Apa maksudnya belum benar-benar meninggal? Sebelum Raditya meninggal, aku minta Dokter Lydia bantu aku satu hal. Aku minta dia membantuku membekukan sejumlah sperma Raditya. Awalnya aku berpikir memakai teknologi bayi tabung memberinya seorang anak. Dengan begitu, setidaknya dia nggak akan putus keturunan. Sperma beku.
Satu-satunya kabar baik adalah meski kondisi tubuh Raditya sangat buruk, tapi spermanya masih memenuhi standar pembekuan, jadi bisa disimpan. Tapi ini diambil setelah Raditya meninggal. Bisa berhasil atau tidak, nggak ada yang bisa menjamin. Bu Rani menyumbang banyak uang kepada rumah sakit kami. Dia bilang kalau berhasil, anaknya akan dia rawat sendiri. Bu Rani, terima kasih. Aku istrinya. Aku ingin memberinya seorang anak. Sebenarnya kau nggak perlu begini. Raditya memang benar. Dia memang lebih cocok untukmu. Seumur hidupku, satu-satunya yang kucintai cuma Raditya. Dulu aku memang salah paham padanya, aku yang bersalah padanya. Reza. Maaf ya. Gak masalah, Ayu. Sebenarnya, aku cukup iri pada Raditya. Tapi aku juga kagum padanya. Dokter Lydia, tolong bantu aku. Aku ingin memberinya seorang. Kalau kau bisa kejar aku beli kau kejutan. Tungguin aku. Ada apa denganmu? Ayo kejar aku. Kalau kau bisa kejar aku beri kau hadiah. Baik, tunggu saja. Raditya. Jangan menakutiku. Kau. Ayu, maukah kau menikah denganku? Raditya. Kau benar. Yang sudah meninggal, ya sudah. Yang masih hidup, harus menjalani hidup dengan baik. Dokter Lydia sudah berjanji kepadaku. Katanya pasti akan membantuku mengandung anakmu. Menurutmu, kalau anak ini lahir, dia akan lebih mirip denganmu atau mirip denganku ya? Tapi jangan sampai mirip denganmu. Gak mau menceritakan apa-apa kepadaku. Kau memendam semua masalah. Lebih baik mirip denganku. Dengan begini gak punya perasaan, baru bisa hidup bahagia seumur hidup. Kak Ayu, dulu Kak Raditya menitipkan ini kepadaku. Dia bilang kalau suatu hari kau sudah tahu kebenarannya, dia minta aku berikan surat ini kepadamu. Ayu, aku benar-benar berharap kau gak pernah melihat surat ini. Lagi pula, lebih mudah merelakan orang yang dibenci daripada seseorang yang dirindukan. Mengenalmu selama 10 tahun, aku gak pernah berhenti mencintaimu. Tapi di saat aku divonis kanker stadium akhir dan dapat izin berobat, aku sadar aku gak boleh membuang waktumu lagi. Saat kita pacaran, aku janji akan menjagamu seumur hidupku. Tapi saat itu aku gak tahu. Setiap orang punya umur yang berbeda-beda. Hidupku terlalu singkat. Akhirnya aku cuma bisa menjadi orang yang lewat di dalam hidupmu. Lupakan saja aku. Tanpa tahu, dengan apa aku bahagia? Balikin uangnya. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Kenapa kau pakai uang perusahaan buat main saham? Apakah kau tahu dana ini bagiku dan bagi perusahaan itu penting sekali? Maaf. Aku benci padamu.
Ibu angkat. Anak baik. Kau rindu padaku nggak? Rindu. Nandu memang baik. Aku sangat menyayangimu. Mwah. Gak terasa Nando sudah besar. Iya. Nando bersujudlah pada ayahmu. Ibu, ini ayahku. Benar, dia adalah ayahmu. Ingat, namanya Raditya Evan. Ibu! Ibu! Akhirnya aku masuk di universitas yang dulu tempat ayah kuliah. Oh iya ibu, Paman Bayu bilang sekarang kemampuan Pretasku sangat hebat. Dia juga memberiku kode sandi akun X yang dulu pernah dipakai ayah. Ini memang dicetak dari satu cetakan. Ibu angkat dan kakek juga bilang begitu setiap hari. Katanya aku dan ayah memang mirip. Sama-sama tampan. Ayahmu tetap lebih tampan. Ibu, kau mencintai ayah pasti bilang ayah lebih tampan. Tapi aku mengaku, ayahku memang sedikit lebih tampan dariku. Raditya, akhirnya aku berhasil membesarkan anak kita menjadi anak yang hebat. Raditya, aku sangat merindukanmu.